Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Lituli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mungkin beberapa waktu ini banyak orang yang bertanya-tanya mengenai kondisi Pak GP. Saya juga sering melihat, membaca di dalam komentar video saya, ada beberapa orang yang menanyakan mengenai Pak GP. Kemana Pak GP? Sehingga Pak GP ini tidak tampil lagi di channelnya untuk memberikan pengajaran, gitu ya. Dan kemarin Louis Prasetyo sudah memulai untuk membuat video menayangkan, menjelaskan kepada Bapak Ibu semua mengenai apa yang dialami oleh Pak GP. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Louis Prasetyo bahwa Pak GP sekarang ada di dalam tahanan dan sedang menunggu untuk persidangan. Kasusnya sudah B21. Ini mengenai apa yang dilakukan Pak GP di videonya dan dituduh melakukan penodaan agama. Sampai di situ saja. Jadi kami memilih untuk diam memang selama ini. Kenapa kami silent? Kenapa kami tidak blow up ini di media sosial? Kami mau bekerja, bukan hanya mau bicara ataupun koar-koar di medsos memanfaatkan situasi ini untuk memperbanyak donasi. Tidak, gitu ya. Apalagi donasi itu untuk kami sendiri, tidak. Jadi itulah yang terjadi kepada Pak GP selama ini ya. Kami tidak menutup-nutupinya, memang kami menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya kemarin melihat video dari Julius HMC. Jadi judulnya agak mengganggu saya ya, mengenai mafia donasi gitu ya. Ini apakah memelintir isu atau memelintir situasi? Nah, setelah saya lihat ternyata tidak. Oke, ada baiknya mari kita bersama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Julius HMC ini. Terus yang kedua, ya di sini saya ingin katakan bahwa saya cukup acungin jempol dengan penanganan kasus Gracia Pelo yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Ya, untuk kasus GP mereka memilih untuk silent dan benar-benar kerja, bukan koar-koar, bukan menjadikan Gracia Pelo itu sebagai bahan komoditas atau bahan konten gitu kan, bahan yang untuk dijual gitu. Jadi ini satu hal yang perlu kita apresiasi dan ya kita menganggapnya ini satu hal yang bagus ya. Kita istilahnya acungin jempol lah dengan teman-teman Gracia Pelo yang benar-benar memilih ya udah kerja gitu, kerja menghasilkan donasi buat Gracia Pelo. Yang mereka menggalang donasi secara diam-diam gitu kan, dan berhasil kalau kita bilang gitu kan. Terus di sini teman-teman bisa melihat bahwa tidak ada mafia donasi dalam kasus Gracia Pelo. Jadi ini satu hal yang bagus gitu dan mungkin jadi bahan ini juga bahan pelajaran ya buat teman-teman yang lain, terutama teman-teman Kristen, agar ya tahu gitu, mau donasi ke siapa tuh harus tepat sasaran. Ya, mau donasi ke siapa tuh harus tepat sasaran, jangan sampai ada orang-orang yang jadi mafia donasi. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa teman-temannya GP, ya seperti Louis Prasetyo, Tanpa Ragi, Didit ya, dan yang lain-lain gitu kan, mereka tidak menjual penderitaan Gracia Pelo terus tulisin donasi rekening mereka. Ya, mereka nggak tulis rekening pribadi mereka dengan mengatakan, oh nanti disalurkan ke saya dulu, nanti baru saya serahkan ke keluarga GP. Atau dia bilang nanti saya serahkan untuk penanganan kasus GP atau untuk membayar pengacara Gracia Pelo. Nggak ada. Ya, nggak ada yang begituan di dalam kasus GP. Ini lebih memilih ya mereka yang ngurusin tanpa ada orang luar yang ikut-ikut campur atau menjual penderitaan GP. Ya, nggak ada. Bahkan Paul Jang yang biasanya istilahnya kepo, ini nggak ngikutin. Ya, biasanya kan timnya Paul Jang ini cukup kepo. Tapi Paul Jang di sini istilahnya menghormati lah keputusan dari keluarganya Gracia Pelo dan juga tim Gracia Pelo ya. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Julius tadi itu bahwa memang selama ini kami sudah membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin mendukung Pak GP dan keluarganya. Jika Bapak Ibu ada berkat lebih kemudian mau menyalurkannya, silahkan. Dan selama ini kami memakai rekening bersama, bisa diawasi oleh berbagai pihak, banyak pihak gitu ya. Termasuk Bapak Ibu yang memberi donasi itu juga bisa melihat link itu
bisa melihat siapa saja yang mengasihi gitu ya, ada nama-namanya gitu ya. Kemudian digunakan untuk apa. Dan itu adalah tahap pertama kami membuka ruang itu, membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk membantu Mas GP. Dan yang kedua ini, sekali lagi kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya gitu ya, kami tidak sedang menggalang donasi besar-besaran, tidak. Kami ingin memberikan ruang kembali kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya, jikalau Bapak Ibu tergerak, Bapak Ibu ingin membantu meringankan beban Mas GP dan juga istri dan anak-anaknya, silahkan Bapak Ibu mengirimkan berkat itu ke rekening yang sudah tersedia, yang saya tampilkan di layar dan juga di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa melihatnya di sana. Dan Bapak Ibu yang sudah mentransfer, kasih hashtag SaveGP dan kemudian konfirmasi Bapak Ibu sudah memberi siapa namanya dan nominalnya berapa, begitu ya, kepada nomor yang sudah tertera di link itu, supaya nanti dicatat di tim kami dan diawasi oleh banyak pihak. Dan kami mau supaya berkat dari Bapak Ibu ini nanti juga dipakai, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan Pak GP dan juga keluarganya. Jadi itu dari kami. Sekali lagi, mari kita bersama-sama berdoa untuk Pak GP. Biarlah yang terbaik terjadi untuk Pak GP dan juga keluarganya. Dan proses hukum ini akan dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Dan Pak GP pun juga memperoleh keadilan di dalam proses hukum ini dan memperoleh pelajaran yang berharga dari apa yang sudah terjadi ini. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini juga tidak dipelintir-pelintir. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.